Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan, satu hari lagi Tuhan Kau masih beri kami kesempatan untuk kami bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, beraktivitas hari ini dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memimpin kami sepanjang hari ini dengan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, bila kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk kami mendengarkan sedikit renungan, dan biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul, Mengatasi Asumsi yang Salah. Apa sih maksud dari asumsi? Dugaan yang belum tentu benar, tetapi kita sudah berpikir terlalu jauh tentang dugaan itu. Asumsi sepihak akan mempengaruhi sifat, sikap dan perbuatan kita terhadap orang lain. Asumsi yang buruk itu akan membangun tembok di dalam hati kita sendiri. Mengapa sih berasumsi itu tidak baik? Karena itu bisa jadi menghakimi orang lain dan bahkan membuat hidup kita dan sikap kita jadi lebih buruk akibat asumsi itu. Kita sebenarnya mempunyai pilihan untuk bersikap lebih baik. Jangan sembarangan berasumsi. Kita membaca dulu di dalam Markus 6 ayat 49-50. Bercerita tentang Yesus yang berjalan di atas air. Salah satu dari Alkitab firman Tuhan ini, itu asumsi murid-murid yang salah. Ya, seperti biasa ketika Tuhan Yesus habis melayani, dia ingin pergi ke seberang, menyeberang ke seberang dengan naik perahu. Dia melihat banyak orang gitu ya, jadi dia menyuruh muridnya pergi dulu deh gitu ya. Jadi dia pergi, suruh muridnya nyebrang dulu dan dia pergi untuk berdoa. Jadi dia sendiri pergi berdoa, murid-muridnya nyebrang. Ya. Ayat 48 dikatakan, ketika dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Dan mereka sangat tercengang dan bingung. Ini salah satu ayat yang asumsi dari murid-murid Yesus yang salah. Ya, jadi mereka berpikir, mungkin pikiran mereka kalau yang berjalan di atas air mungkin kan kelihatannya mustahil ya. Jadi yang berjalan di atas air mungkin mereka pikir hantu. Mereka tidak pernah berpikir kalau Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air karena belum pernah Tuhan Yesus menunjukkan hal seperti itu. Jadi mereka berpikir itu hantu. Kita baca lagi dalam 1 Timotius 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Itu dalam Timotius ini dikatakan, kalau kita tuh jangan berprasangka dan bertindak dalam segala sesuatu tanpa memihak, mungkin tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Asumsi yang salah dapat berakibat fatal karena sering menjadi awal dari berbagai persoalan. Asumsi yang salah juga sering terjadi di gereja dan bahkan di dalam pelayanan kita. Benar nggak? Bagaimana sih cara membuang asumsi yang salah? Bisa menguasai. Yang pertama, bisa menguasai diri dan menjadi tenang. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dengan menguasai diri dan menjadi tenang, pikiran dan fokus kita akan terjaga dengan baik dan tidak berpikir yang bukan-bukan terhadap orang lain. Percayalah kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Yang kedua,
Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menaruh rasa percaya yang kuat kepada Tuhan akan membuat hati kita tidak gelisah dan kita tidak akan salah asumsi. Yang ketiga adalah selalu berpikiran positif. Dengan berpikiran positif kita bisa terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa saudara? Hal-hal yang kita pikirkan adalah hal-hal yang bagus-bagus, yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita tidak akan salah asumsi. Marilah kita semua berusaha untuk menguasai diri, menguasai pikiran dan hati kita dan bersikap tenang. Terus belajar berpikiran positif seturut dengan tuntunan firman dan kuasa Roh Kudus, supaya kita tidak salah asumsi lagi yang dapat menyebabkan perpecahan di antara kita karena salah asumsi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bila sepanjang hari ini Tuhan aktivitas kami, kegiatan kami yang akan kami lakukan, Tuhan Kau tolong dan Kau pimpin. Sertai kami dan tetap terus Tuhan menjaga langkah kami. Bila kami Tuhan sepanjang hari ini kami mau berpikiran positif, berasumsi yang baik, agar kami, hidup kami, hati kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tetap berasumsi yang baik, berpikiran yang positif, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.